Itu kan mulainya saya mulai aja dari keberangkatan ke Kairo ya. Di Kairo ya. Ke Kairo itu kan berangkat tuh 9 Mei, Sabtu 9 Mei pagi menuju Kairo. Tapi sebelum itu sebenarnya sudah terjadi pergolakan di negeri ini kan, krisis moneter, krisis demo-demo mahasiswa gitu kan. Dan ini di kalangan wartawan ya. Waktu besok saya mau berangkat bersama rombongan Pak Harto itu udah banyak mengatakan, misalnya di Kompas sendiri kan, wah besok mau berangkat ke Kairo ya, wah nanti di sana menjadi menteri di pengasingan kamu gitu kan. Terus waktu paginya kita mau berangkat mau naik pesawat tuh, itu yang jual donat aja, yang jual donat di Halim Perdana Kusuma itu masih masih bisa pulang ke Indonesia nanti ya, itu. Jadi sebenarnya sudah berkembang bahwa keyakinan bahwa Pak Harto mau mundur tuh udah di masyarakat tuh sudah ada gambaran bahwa ini tidak akan lama lagi. Tapi Pak Harto kan masih tetap dia bisa mengendalikan, merasa bisa mengendalikan. Waktu mau berangkat itu Pak Harto masih memberi jumpa pers. Kita wartawan istana udah masuk di pesawat, tapi ada wartawan yang tidak ikut kan jumpa pers bahwa waktu itu kan dinaikkan harga BBM kan naik kan, harga BBM naik, tapi waktu itu mau diturunkan kalau nggak salah tuh turunkan. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, tapi yang kita tahu bahwa Pak Harto tuh merasa yakin akan aman-aman aja. Tapi kan udah banyak diperingatkan oleh Pak Harmoko, udah dikasih tahu bahwa ada usulan dari adiknya sendiri, Prabowo Tejo, itu udah mengingatkan bahwa sebaiknya Pak Harto itu tidak berangkat ke Kairo. Situasi sudah, ekonomi sudah jatuh seperti porak-poranda. Sudah banyak kalau masih ingat 98 itu, orang-orang yang bisa belum menjarah, masih yang bisa beli di supermarket itu udah diborong oleh orang-orang yang punya duit untuk menyimpan makanan, minuman untuk supaya kalau terjadi kerusuhan. Itu udah terjadi itu. Tapi Pak Hartonya masih tenang-tenang, menterinya juga nggak berani, ada yang orang-orang sekitarnya nggak ada yang berani memberi peringatan terbuka kan. Memberi peringatan, kasih tahu bahwa dulu memberi peringatan setelah Pak Harto jatuh, baru ngomong, oh dulu saya udah memperingatkan, gitu kan. Kembali ke kita berangkat, gitu kan. Biasanya kalau kita berangkat ke luar negeri dan Pak Harto kan salaman, Pak Harto keliling rombongan tuh disalamin, ini enggak langsung berangkat. Jadi Sabtu kita berangkat pagi sampai sore sampai di Kairo. Di Kairo kita terpisah wartawan di hotel tersendiri. Pak Harto rombongan utama di Hilton, tapi berdekatan, bersebelahan gitu. Di Soneta, namanya Hotel Soneta sama hotel Hotel Hilton. Nah, kita waktu datang itu di Kairo itu juga udah di demo oleh mahasiswa Pak Harto itu sebenarnya. Udah ada demo. Mahasiswa Indonesia yang di Kairo itu udah pada demo. Ya, udah ada teriakan kecil bahwa turunkan Soeharto sekali itu, minta mundur gitu. Tapi kita kan nggak bisa beritain itu waktu itu. Nah, waktu kita berkumpul dengan itu kan G15, negara-negara North Block di bidang ekonomi untuk KTT G15 kan. Pas KTT itu banyak wartawan asing juga berkumpul di hotel yang sama kan.
press roomnya itu di hotel yang kita nginap itu. Jadi kita bertemu, kita pakai seperti biasa, kita pakai jas hitam apa dengan dasi segala itu. Nah, kita menjadi bahan ketawaan waktu itu. Wartawan Jepang saya masih ingat, kalian punya negeri ini udah mau ambruk, masa kalian masih pakai baju-baju najis, kan? Nah, waktu itu udah menjadi pembicaraan lah di orang restoran di hotel itu aja udah ngomong pada saya dengan teman saya, bukan saya, pada teman saya dari Antara. Saya dengar itu Pak Harto keluarganya itu orang yang terkaya keempat di dunia gitu kan, udah diomongin gitu kan. Itu karena waktu itu Bank Dunia udah pernah merilis bahwa Indonesia itu korupsi APBN-nya hampir 30-40%, 20-30% itu. Tapi waktu itu berita korupsi kan nggak segampang dibuka seperti sekarang ini kan. Nah, kembali ke Kairo itu, Sabtu kita masih terang-terang kan, karena baru hari Senin itu tanggal 11 baru dibuka KTT. Kita nggak bisa ikut langsung. Tanggal 12 mulai pertemuan, itu pas pertemuan pimpinan-pimpinan anggota G15 itu terjadi penembakan di Trisakti itu di Indonesia. Itu menjadi TV di Kairo itu, di press room, di hotel-hotel itu yang tempat kita itu udah muncul itu kerusuhan penembakan yang nembak itu. Nembak itu. Wah, jadi pembicaraan kan. Tapi kita nggak waktu itu ngirim berita, tapi ya kecil-kecil aja. Tentang bahwa reaksi terus dari Menteri Luar Negeri Amerika waktu itu yang hadir, Madeleine Albright itu udah ngasih statement dalam KTT itu bahwa Indonesia itu sudah dalam keadaan situasi yang mencemaskan itu kan. Nah, tanggal 12, tanggal 13 KTT ditutup, jumpa pers. Malamnya sebelum jumpa pers, sebelum jumpa KTT penutupan, kita berkumpul dengan Menlu Alatas ya, Menlu Alatas waktu itu, Menlu kita Alatas itu ngasih briefing pada kita bahwa besok penutupan. Terus kita tanya nanti soal kerusuhan nih di Indonesia di mana? Si Alatas masih mengatakan saya sudah mendapat jaminan dari Presiden Mubarak, Presiden Mesir yang menjadi ketuanya KTT itu, Konferensi Tingkat Tinggi itu, bahwa di luar soal KTT tidak akan dilayani. Ternyata waktu jumpa pers, Soeharto nggak hadir. Nggak tahu, dia mungkin di hotel kali ya. Itu ternyata ada wartawan yang menanyakan gimana keadaan Indonesia. Dan itu sudah memberi peringatan dari Amerika itu, Menlunya itu, bahwa sebaiknya terjadi reformasi itu, tuntutan reformasi itu dipenuhi aja. Tuntutan reformasi kan antara lain Soeharto mundur, KKN, kolusi nepotisme itu juga udah ada seruan-seruan dari mahasiswa Indonesia itu untuk mereformasi pemerintahan ini, pemerintahan yang setelah 32 tahun ini kan. Sudah, KTT itu udah soal Indonesia itu menjadi pembicaraan, tanya jawab antara wartawan dengan peserta KTT itu kan. Nah,
Yang menarik ini setelah malamnya. Itu KTT, jumpa pers KTT G15 tuh pagi. Malamnya Pak Harto biasa seperti biasa mengumpulkan masyarakat Indonesia di kedutaan. Kedutaannya itu di pinggir Sungai Nil itu. Nah, itu waktu itu biasa Pak Harto tanpa teks bercerita tentang kita nanti keadaan reformasi. Nah, itu udah hal yang seperti sering diomongkan dengan kita lah, tentang tuntutan reforma. Pak Harto dengan gayanya bahwa nanti kita akan mengadakan reformasi. Reformasi itu sebenarnya sudah berjalan. Bahkan Pak Harto ngomong reformasi itu udah dimulai sejak tahun Majapahit sana udah ada kan reformasi ya. Udah aneh-aneh nih Pak Harto ini. Sekarang saya bisa ngomong itu, dulu mana mungkin bisa ngomong. Terus apa dia cerita bahwa dia dituduh, dia ngomong sendiri bahwa saya juga dituduh sebagai orang yang menyimpan harta kekayaan Indonesia, tapi kan dengan gaya diplomasi ala RT RW dia saya terima kasih kalau saya dituduh bahwa saya itu orang kaya di dunia, karena nanti kekayaannya bisa buat mengatasi krisis di Indonesia ini. Ini kan bukan jawaban ini kan, tapi diplomasi gaya apa nih? Gitu kan? Nah udah. Terus dia mengatakan ya kalau seandainya saya tidak rakyat tidak menghendaki saya, kira-kira begitu. Ya sudah, saya juga tidak mengapa kalau saya mundur tapi harus secara konstitusional. Saya tidak akan mempertahankan dengan senjata. Saya wartawan kan, ini juga. Tapi saya lihat udah di Indonesia udah hampir jam 1:30 udah deadline. Tapi ya udah, saya cari telepon di kedutaan itu untuk telepon ke Indonesia. Tapi waktu itu yang telepon yang belum ada HP kan, mau telepon lewat kantor kedutaan udah pada ditutup itu, enggak kita. Satu-satunya telepon tuh yang ada di penjagaan, di pos penjagaan itu. Nah, saya telepon dari situ. Telepon itu saya mengatakan pada Kompas, yang dijaga di Kompas, nih, supaya kan listing dulu kalau kita. Listing saya supaya berita saya dimasukkan, saya bilang, ini Pak Harto mau mundur, saya bilang. Pak Harto mau mundur nih. Tadinya kan udah deadline kan, tapi karena ini mau mundur, mungkin di stop dulu percetakannya kan. Nah, ya udah lesan aja cepat ya bilang ini, kalau rakyat sudah tidak mendaki saya, ya saya tidak akan tidak akan pertahankan dengan senjata. Dan satu itu saya bilang kan, lewat telepon nih kan. Kedua, pokoknya Soeharto membantah bahwa dia keluarganya itu terkaya keempat di dunia, itu dia membantah itu. Sudah itu aja. Sebenarnya saya mau nulis dulu, nanti kalau sudah sampai hotel saya mau nulis dulu, nanti saya tulis. Tapi karena udah malam ya udahlah, terserah gimana. Nah, waktu itu udah malam, saya pulang terus jalan-jalan dulu di Kairo, karena waktu itu kan teman-teman bilang kita jalan-jalan waktu kita datang hari Sabtu itu kan pada lihat-lihat kan KTT belum dibuka kan, saya dengan 3 orang tuh nggak ikut nonton tari perut gitu kan. Nah waktu itu mau diajak tari perut lagi, karena saya belum dapat giliran nonton tari perut kan, tapi saya udah nggak enak kan, jadi saya minta tolong sama orang-orang kedutaan itu untuk pulang dulu. Bener, waktu sampai pulang di hotel, dari kedutaan di hotel itu, saya lihat jam, wah ini udah mulai terbit ini, orang udah mulai terbit kan.
Benar, saya baru di lobi itu teman-teman udah naik, betul saya di lobi dulu si operator itu udah manggil saya apa Mr. Osder, nggak tahu dari siapa itu apa namanya resepsionis tahu kalau saya Osder, Mr. Osder from Jakarta ya, ini telepon. Ternyata yang telepon waktu itu siapa? Pak Ali Sadikin. Waktu saya cukup dekat waktu itu. Wah, Osdar, kamu ternyata bukan anteknya Soeharto ya. Kita mau bergerak ini, Mas, saya ingat tuh. Oh ya gitu. Itu saya udah baca beritanya jadi HL, beritamu jadi HL gitu kan, ada nama kan Soeharto mau mundur gitu ya, Soeharto mau mundur kan. Nah, saya udah gini, gila ini. Benar, sampai di kamar, teman saya, satu kamar saya itu masuk dari Suara Pembaruan, baru nyari rekaman. Waktu begitu saya dikasih tahu itu HL, saya juga mulai limbung. Gila nih, saya masih ikut rombongan kan? Ikut rombongan, masih rombongan dengan masih wajah-wajah serem itu masih di muka saya kan? Kalau sementara juga kita masih menebeng hidup di pesawat itu, kita seakan-akan udah melempar batu pada dia kan.